Sobat Wisata Indonesia, langsung dari Pantai Matahari Terbit, tepatnya biasa disebut dengan Pantai Sanur. Saya hari ini ingin mengajak Sobat Wisata Indonesia untuk mengunjungi suatu pulau indah yang ada di bagian tenggara dari Pulau Bali. Kita akan naik boat menyeberangi Selat Badung dan akan kita menjumpai sebuah pulau yang indah banget. Pulaunya Nusa Penida. Nah, di sana sudah jelas ya akan ada banyak keindahan yang sangat luar biasa. Untuk itu, ikuti terus perjalanan saya supaya bisa bersama-sama saya menikmati indahnya Indonesia. Yay, akhirnya saya setelah menempuh perjalanan selama 35 menit menyusuri Selat Badung, akhirnya sampai juga di Nusa Penida. Saya mau kasih informasi, Nusa Penida itu mempunyai 3 keindahan. Yang pertama itu banyak sekali tempat-tempat pantainya dengan pasir putih. Kedua juga kita bisa melihat pemandangan-pemandangan indah dari atas tebing. Dan yang terakhir juga kalau yang penyuka dengan keindahan bawah laut, Nusa Penida itu mempunyai keindahan yang sangat luar biasa. Nah, biar nggak penasaran, terus ada di channel saya Grace Journey untuk melihat keindahan yang ada di Nusa Penida. Ikuti terus perjalanan saya hari ini. Halo Bli, terima kasih sudah menjemput saya. Bagaimana kabarnya pagi ini? Ya. Baik, kita semangat ya mau menjelajahi Nusa Penida. Ini namanya siapa? Dodi. Bli Dodi, kita hari ini perjalanannya mau mengelilingi kemana dulu nih? Ke timur dulu atau ke barat dulu? Kita ke timur dulu, yaitu Diamond Beach, Beach, Tree House, dan Gua Giri Putri. Oh, jadi ada sekitar 4 tempat Ya, di daerah timur ya? Ada Tree House, terus ada ada Diamond Beach, terus sama satu lagi tadi Gua Giri Putri ya? Nah, jadi kita hari ini akan menjelajahi 4 objek wisata yang ada di Nusa Penida ditemani oleh Bli Dodi. Nah, ikuti terus perjalanan saya bersama Grace Journey untuk menyusuri bagian timur dari Pulau Nusa Penida. Yuk! Om Swastiastu, salam Sobat Wisata Indonesia. Saya sudah berada di bagian timur dari Pulau Nusa Penida dan tepatnya saat ini saya sedang berada di Pura Giri Putri. Pura Giri Putri ini adalah sebuah gua dan tempat persembahyangan yang bisa menampung hampir 5.000 umat Hindu. Ada satu cerita yang sangat menarik dari tempat ini. Ketika tahun 1993 ditemukan sebuah kepiting yang mempunyai capit berwarna orange tapi dia tidak mempunyai cangkangnya ada di bagian punggungnya. Menjadi menarik juga karena hanya bisa ditemukan di tempat gua ini dan ini merupakan jenis kepiting yang sangat langka di dunia. Nah, di dalam gua nanti kita bisa melihatnya ketika berada di dalam tanah yang sedikit berlumpur. Nah, saya juga untuk pertama kalinya mau mengajak sobat wisata untuk menyusuri jalan menuju pintu masuk guanya. Sangat menarik untuk saya. Yuk, ikuti terus perjalanan saya hari ini. Nah, Sobat Wisata Indonesia, mengawali perjalanan saya untuk memulai memasuki gua dan Pura Giri Putri ini, kita akan melewati jalan atau lubang sebesar kurang lebih diameternya berapa tuh? Sekitar 80 ya. Nah, dan nanti setelah sampai di dalam, kita harus sedikit merangkak untuk perjalanan sepanjang 3 meter untuk sampai ke tempat persembahyangan.
Nah, setelah saya melalui pintu gua yang kurang lebih diameternya sekitar 80 cm, tapi saya tetap bisa masuk ya, cukup ke dalam dan sedikit merangkak ke panjang 3 meter. Akhirnya saya sampai di dalam ruang utama dari gua dan Pura Giri Putri. Nah, saat ini saya sudah didampingi oleh Bapak dari yang ini ya Pak ya, mengurus pura ini ya Pak ya. Pak, boleh sebutkan Pak namanya Pak? Nama saya Wayan Suwarna. Nah, dengan Pak Wayan Suwarna. Pak Wayan Suwarna bisa diceritakan sedikit sebenarnya pura ini dipersembahkan untuk dewa siapa? Di sini ada 3 dewa utama yang kami Sembah. banyak sembah di sini. Ada 3 dewa utama yang pertama disembah tadi ya. Yang pertama tadi sebelum kita masuk itu ada tempat persembahyan yang berada di sana namanya Tripurusha. Tripurusha itu dah dewa utama Brahma, Wisnu, Ishwara. Dan kita memuja 3 dewa utama itu di pintu masuk tadi itu. Di pintu masuk Iya. tadi. Dan ini persembahyaan kedua yang bersemayam di sini Dewa Wisnu. Oh, Dewa Wisnu. Dewa Wisnu Dewa bersama yang Wasuki. Ya, itu. Itu ya Pak ya. Jadi ada persembahan untuk 3 dewa ya Pak ya. Nah, kalau tadi saya di awal ketika dibawa sebelum sampai ke tempat ini, saya tuh membaca tentang cerita kepiting yang jarang sekali ditemukan atau hampir tidak pernah ada di dunia ya Pak ya. Iya. Nah, itu ceritanya kan di tahun 1993 Pak. Iya. Nah, itu bagaimana ya Pak ya ceritanya bisa ada yang melihat kepiting yang sangat panjang sekali tuh ya artinya, dan cangkangnya tuh ada di bagian dan dia nggak, maksudnya dia tidak membawa cangkang ya, tapi ada di bagian kepalanya ya Pak ya. Nah, itu ceritanya gimana Pak ketika ditemukan? Kalau itu yang menemukan dari yayasan sebenarnya Bu. Oh, Yayasan gitu. Ya, itu yang menemukan pertama kali. Iya. Dan dia katanya dia itu termasuk binatang endemik. Cuman di sini aja ada satu-satunya di dunia. Oh iya. Cuman di Gua Giri Putri ini. Di Gua Giri Putri. Nah, waktu itu kejadiannya waktu ketemunya itu Pak banyak nggak Pak? Ada beberapa atau cuma cuman satu? Atau sembilan ekor. Ada 9 Pak ya. Dan mungkin sampai saat ini di sini apakah populasinya tuh masih ada? Masih ada Pak ya. Kira-kira tuh biasanya tuh kepitingnya tuh ada di sekitaran mana Pak? Di apa namanya itu? Di atap-atap ini. Gua Gitu. itu. Ya, Bapak sendiri pernah lihat? Pernah melihatnya. Katanya sih memang saya baca tadi ada di atap-atapnya ataupun juga yang Di pas lantai. tanah yang berlumpur tadinya gitu ya Pak ya. Karena kepiting itu makanannya di stalaktit ini. Oh iya. Makanya dia habitatnya di tempat-tempat kayak gitu tuh, di lembah-lembah itu. Di apa namanya itu? Tempatnya. Dia di gitu ya. stalaktit itu. Stalaktit Karena ya. itu makanan mungkin. Jadi tempat ini buat saya sangat menarik ya. Selain ini juga gua, kemudian juga yang dipergunakan untuk persembahyangan umat Hindu ya Pak ya, yang kabarnya bisa menampung sampai dengan 5.000 orang ya di sini ya. Dan juga ditemukan kepiting epidemia yang satu-satunya ada di dunia ya Pak ya. Menjadi luar biasa ya. Semoga tempat ini bisa tetap terus terjaga Pak kelestariannya, dan itu juga bisa menjadi warisan buat semua anak bangsa, bukan cuma di Bali aja tapi untuk seluruh Indonesia. Kita bisa lanjutin lagi ya Pak ya perjalanannya ya dari tempat yang menarik ada di dunia. Terima kasih Pak keterangannya Pak. Ya, Yuk ikuti terus perjalanan saya bersama channel saya Grace Journey. Sobat Wisata Indonesia, akhirnya saya selesai juga melakukan perjalanan memasuki Pura dan Gua Giri Putri ditemani oleh dengan Pak Wayan ya Pak ya. Nah Pak, kira-kira sebagai penutup dari kunjungan saya ini, ada gak himbauan Bapak yang ingin disampaikan kepada semua Sobat Wisata Indonesia untuk yang mau datang ke tempat ini? Kira-kira apa yang Bapak mau himbau dan sampaikan? Silakan Pak. Ya, harapan kita di sini untuk wisatawan yang mau kunjung ke Gua Giri Putri, kami mohon biar ikut melestarikan lingkungan yang ada di Gua Giri Putri dan juga menjaga kesucian sekaligus menjaga kebersihan pura ini biar nggak membuang sampah sembarangan dan lain-lainnya.
Jadi buat siapapun yang ingin datang ke tempat ini sangat welcome ya Pak ya. Iya. Tapi ingat, kita juga harus ikut menjaga melestarikan tempat ini. Salah satunya juga dengan tidak membuang sampah yang sembarangan. Ya, masih ada banyak tempat yang indah lagi dari sekitaran Nusa Penida dari bagian timur. Terima kasih Pak sudah menemani saya untuk melakukan perjalanan dari pintu masuk sampai di ujung tempat ini. Semoga kita bisa berjumpa lagi ya Pak ya. Iya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Wow, masih dari kawasan timur Nusa Penida yang cukup terik untuk saat ini, tetapi terbayarkan dengan pemandangan indah yang ada di belakang saya. Diamond Beach, luar biasa ya. Airnya biru, ada batu-batu menjulang seperti yang saya bilang bahwa keindahan Nusa Penida itu kita dapat menikmati pemandangan indah dengan batu-batu karang yang menjulang ke atas. Nah, ini namanya Diamond Beach. Kalau nanti kita akan menyusuri jalan ke bawahnya itu, dan biasanya orang suka lihat juga dengan ada yang namanya tuh swing ya. Swing yang tinggi banget ya di dua pohon kelapa. Nah, nggak usah perlu ke Ubud, di sini juga ada. Nikmati terus perjalanan saya bersama Grace Journey masih dari Nusa Penida bagian timurnya. Yuk! Akhirnya setelah puas menikmati Diamond Beach, saya harus kembali lagi berjalan nanjak ya, kira-kira kurang lebih 10 menit hingga dapat di tempat ini. Nah, tempat ini adalah Pantai Atu yang kalau kita perhatikan selain punya pasirnya putih juga bentuknya ini seperti kura-kura zaman purba. Nah, ini kalau di timur Nusa Penida ada Pantai Atu yang mempunyai batu seperti kura-kura zaman purba. Nanti di tempat yang lain di bagian barat Nusa Penida ada juga yang lebih menarik lagi. Makanya tetap terus di channel saya Grace Journey untuk dapat menikmati keindahan dari Pulau Nusa Penida dari timur sampai ke barat. Ikuti terus perjalanan saya. Nah, kalau sudah sampai di Diamond Beach ini rasanya belum puas kalau kita belum menyusuri anak tangga yang ada sekitar 130 anak tangga untuk bisa mencapai pasir putih di bawah sana. Yuk, kalau yang masih penasaran, ikuti terus perjalanan saya biar capek tapi semuanya terpuaskan. Yuk! Sobat Wisata Indonesia, terima kasih sudah mengikuti perjalanan saya di channel saya Grace Journey dari Nusa Penida bagian timur. Saya cuma mau bilang, jangan pernah ragu untuk datang ke Nusa Penida Timur, karena walaupun teriknya matahari, semuanya itu menjadikan terbayar dengan keindahan-keindahan alam yang kita bisa nikmati. Pasir putih, kemudian pemandangan indah dari atas tebing dengan batu-batuan yang menjulang tinggi ke atas yang seolah-olah muncul dari tengah-tengah laut. Nah, terima kasih ya untuk tetap terus bersama saya menuju Nusa Penida Barat. Tetap ada di channel saya, bunyikan loncengnya Grace Journey. Sampai jumpa di Nusa Penida Barat. Bye!